Ya, shalom semuanya ya. Terima kasih ya buat waktu yang terus semangat bersama Tuhan ya. Kita percaya malam ini Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan mau menyatakan bagaimana Dia berpesan buat saudara dan saya bahwa sampai hari ini Tuhan tetap mau dan sanggup untuk mengatasi semua persoalan kehidupan saudara dan saya. Ya, kita belajar dari seorang Ayub bagaimana Tuhan memproses hidupnya secara luar biasa. Tapi yang kita tahu bagaimana Tuhan juga memulihkan Ayub juga secara keren dan luar biasa. Ya, hidup Ayub diprosesnya hancur-hancuran, tapi pemulihan Tuhan juga terjadi secara luar biasa dan hebat ya, sampai kita kagum ketika semua yang hilang Tuhan juga sanggup untuk mengembalikannya. Yuk kita belajar terlebih dahulu Ayub 42 ayat 2 dan 10a ya. Ayub 42 saya pakai sebentar. Ayat 2 dan 10a. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal ya. Ayat 10-nya berkata bahwa lalu Tuhan ya memulihkan keadaan Ayub. 3 hal saudara yang kita lihat hari ini. Kalau Tuhan berkata aku sanggup, itu berarti saudara dan saya juga akan melihat bagaimana kita akan melihat proses di mana Ayub mengalami satu keadaan yang begitu sulit, tapi Tuhan malam ini juga buat saudara dan saya yang mengalami keadaan yang tersulit. Yang pertama, ya, Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara. Ya, itu yang pertama yang akan Tuhan mau buat saudara dan saya mengerti di balik pahitnya jalan hidup saudara dan saya, di balik sulit sukarnya keadaan yang kita alami hari-hari ini. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, ya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang terbaik. Yang kedua, ya, Tuhan sanggup melakukan rencananya. Itu tidak pernah gagal ya. Kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu berarti tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Tuhan pasti sanggup melakukan rencananya yang besar di balik rencana saudara yang lagi kacau balau saat ini. Bahkan Tuhan itu tidak akan pernah gagal untuk menggenapi rencananya yang besar. Ya, dia tidak akan pernah gagal. Itu berarti Tuhan pasti sanggup. Menurut kacamata saudara, rencana saudara sudah hancur lebur. Rencana saudara sudah tidak terlihat lagi titik pemulihannya, tapi bukan di pemandangan Tuhan. Tuhan tetap sanggup ya melakukan rencananya yang besar. Yang ketiga yaitu Tuhan sanggup memulihkan di depan itu lipat hasilnya. Pasti jauh lebih baik ya. Itu karena Tuhan tidak pernah mau berhutang buat saudara dan saya atas setiap jerih payah saudara. Ketika malam ini ya kita percaya siapapun yang lagi berbeban berat, kita lihat ya Ayub itu mengalami proses yang heboh, yang menurut kacamata manusia kita tidak akan pernah kuat. Mungkin Ayub secara kekuatan manusia pada saat dia mengalami proses di mana semua aspek kehidupannya, baik itu keuangan anaknya meninggal semua, belum lagi sakit penyakit. Secara akal, secara kekuatan manusia, senyatanya Ayub juga tidak akan mampu. Tapi ketika dia disertai Tuhan yang besar, ya Tuhan berjanji bahwa
Tuhan yang sama buat Ayub juga Tuhan yang sama buat saudara dan saya. Malam ini jangan pernah berkecil hati. Kita mau malam ini ya kita sepakat dengan apapun prosesnya Tuhan. Jangan lagi sepakat dengan kenyataan. Kalau Ayub sepakat dengan kenyataan, kira-kira dia bisa enggak melihat hasil akhir yang begitu luar biasa Tuhan pulihkan? Kira-kira Ayub bisa kuat enggak menjalani? Mungkin secara akal bisa bunuh diri, saudara. Tapi lihat Ayub itu begitu luar biasanya, dia sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan prosesnya untuk menyelesaikan sampai di garis akhir. Dan lihat Ayub 42, dia berkata, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan itu sanggup melakukan rencananya yang besar. Dia tidak pernah gagal, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, dan Tuhan sanggup memulihkan hasilnya 2 kali lipat. Itu karena Tuhan tidak pernah mau berhutang. Yuk kita mau bahas satu persatu ya. Jadi malam ini siapa yang berbeban berat, jangan pernah berputus asa. Percayalah engkau sudah tidak sanggup. Mungkin keadaanmu sudah tidak sanggup lagi memulihkan keuanganmu. Ya mungkin secara akal Ayub pun mungkin tidak pernah tahu gimana untuk bisa menghadapi kenyataan yang begitu amat pahit. Mungkin dalam bayangan Ayub sudah hancur. Mungkin dalam bayangan Ayub ketika terjadi seperti itu dia juga merasa bahwa dia tidak punya kemampuan lagi sebagai manusia. Tapi bukan Tuhan. Percayalah malam ini kalau Tuhan berkata, aku sanggup melakukan segala sesuatu, ya, melakukan segala sesuatu, bagiku tidak ada perkara mustahil. Yang Tuhan mau kita sepakat dengan Tuhan. Baca Ayub 9 ayat 4 dan 10. Ayub 9 ayat 4 dan 10. Allah itu bijak dan kuat. Lihat ya, Allah yang saudara dan saya sembah itu sumber hikmat dan sumber kekuatan. Sehingga kita percaya, walaupun menurut akal manusia kita sudah tidak bisa habis akal, tapi bukan Tuhan. Dia sumber kebijaksanaan, hikmat, dan kekuatan. Itu sebabnya Tuhan pasti sanggup melakukan segala sesuatu. Hikmatmu tidak mencapai. Hikmatmu mungkin sudah tidak bisa berpikir lagi apa sih Tuhan, rencana Tuhan. Tapi kita percaya bukan buat Tuhan. Yang kedua, ya, saudara lihat, siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat. Hari ini tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Hari ini tidak ada kekuatan kebijaksanaan atau hikmat yang bisa mengalahkan hikmatnya Tuhan. Percayalah, dia sudah punya solusi yang terbaik. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Percayalah hari ini kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, itu karena dia sumber hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Yang kedua, karena Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan yang tidak terduga. Kita tidak tahu hari ini apa yang akan terjadi, tapi percayalah jangan pernah menyerah. Perbuatan yang besar tidak terduga itu berarti sewaktu-waktu perbuatan Tuhan yang besar bisa terjadi sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Itu sebabnya kita tidak perlu meragukan Tuhan. Karena cara Tuhan untuk melakukan perbuatan besar itu bisa sewaktu-waktu dan engkau tidak pernah menduganya. Bisa sejam kemudian, bisa 3 jam kemudian. Semuanya pasti bisa. Semuanya pasti mungkin karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Yang ketiga, Tuhan itu melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Itu sebabnya kalau berbicara keajaiban, satu keajaiban aja kita sudah merasakan wow. Firman Tuhan berkata keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Itu sebabnya tidak perlu takut karena pada hari ini keadaan hidupmu sesulit apapun,
percayalah makin hancur-hancuran, makin banyak keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya Tuhan akan menyatakan. Kita melihat kehidupan Ayub, bagaimana keajaiban Tuhan dalam memulihkan semua yang hilang buat Ayub. Itu luar biasa. Bagaimana hari ini juga kekuatan Tuhan, saudara, kalau melihat Ayub bisa menanggung perkara yang terberat sampai dia melihat waktunya Tuhan indah segala sesuatunya. Itu bukan kekuatan dia lagi, bukan kekuatan manusia, tapi kita percaya kekuatan Tuhan itu pasti memampukan saudara dan saya melewati masa-masa krisis di akhir zaman ini. Keuanganmu yang kritis, keadaan rumah tanggamu yang kritis, kesehatanmu yang kritis. Menurut kekuatan kita, kita sudah tidak mampu. Kemampuan kita sudah tidak punya apa-apa. Tapi bukan buat Tuhan. Kalau dia sumber kebijaksanaan, dia sumber kekuatan, dia sumber perbuatan besar yang tidak terduga, dia sumber keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Maka percayalah, Tuhan pasti sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Apa yang menurut engkau sulit, tapi bukan menurut kekuatan Tuhan. Bukan menurut kemampuan Tuhan. Buat Tuhan semuanya mudah dan ringan-ringan. Yuk yang kedua, bagaimana Tuhan sanggup melakukan rencananya. Ya, kita percaya malam ini kita akan melihat Ayub 23 ayat 13 dan 14. Tuhan pasti sanggup. Rencanamu hari ini kacau balau, tapi percayalah Tuhan pasti sanggup, yaitu untuk melakukan rencananya yang membuat engkau kagum. Ayub kagum dengan rencana akhir Tuhan atas hidupnya. Sekalipun di awal kehidupan perjalanan bersama Tuhan, dia mengalami proses rencana semuanya kacau balau. Rencana anak-anaknya, bagaimana dia sudah punya rencana akan hari esok anak-anaknya, semuanya berantakan, saudara. Rencana untuk hari esok tentang kekayaan yang dia miliki, semuanya berantakan. Bagaimana rencana kesehatan, apa yang dia punya miliki dengan kesehatan juga hancur-hancuran, saudara. Tapi apakah hidup Ayub berakhir dengan kehancuran? Kita percaya bahwa semua ini hanya sesaat, saudara. Ketika Ayub tetap kuat menjalani rencana Tuhan, itu tidak pernah gagal. Tuhan sanggup membawa saudara dan saya kepada rencananya yang besar. Amin. Yuk kita lihat bagaimana Ayub 23 ya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Kita percaya kalau Tuhan sanggup melakukan rencananya, walaupun saudara hari ini rencanamu sudah tidak terlihat jalan keluar yang terbaik, bahkan tertutup tembok tebal, kita percaya Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, Ayub 23 ayat 13-14 berkata bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Proses hidupmu boleh berlanjut, saudara. Mungkin tambah sulit, dan semakin kompleks, semakin rumit. Tapi yang saudara perlu tahu, kalau Tuhan berkata, nak, aku pasti sanggup melakukan rencanaku yang besar atas hidupmu. Badai hidupmu pasti berlalu. Percayalah, aku tidak pernah berubah. Keadaan keuanganmu boleh berubah arahnya, bahkan cenderung hancur-hancuran sekalipun. Semuanya boleh berubah. Tapi percayalah, aku Tuhan Allahmu yang tidak berubah. Selama proses hidupmu akan berlanjut makin sulit, percayalah, apa yang tidak pernah berubah dalam kehidupan Tuhan, yaitu kebaikannya. Tidak akan pernah berubah. Apakah di tengah keadaan sulit, masa sukar ini, kebaikan Tuhan berubah atas hidup saudara dan saya? Itu tidak akan pernah. Yang kedua, apa yang tidak berubah? Kasihnya. Dia tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi saudara. Walaupun dia tegakan, dia mungkin izinkan keadaan hidupmu semakin kacau. Tapi percayalah, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Bahkan kasihnya tidak pernah bersyarat.
Kasih Tuhan selalu kasih yang tulus mengasihi saudara dan saya tanpa punya motivasi apapun. Beda kalau kita mengasihi Tuhan masih sering dengan modus. Kita datang sama Tuhan, mungkin malam ini engkau cuma butuh mujizatnya, engkau cuma butuh berkatnya, tapi bukan Tuhan. Walaupun kita itu sering kali tidak tulus mengasihi Tuhan, masih hitung-hitungan untung ruginya. Tapi buat Tuhan, Dia selalu tidak pernah berhenti untuk mengasihi saudara dan saya. Apalagi yang tidak pernah berubah, kesetiaannya. Setia Tuhan itu tetap selalu setia. Saudara tidak setia, Dia tetap setia. Karena itu memang Tuhan yang kita sembah itu selalu memiliki sifat yang setia. Ya, jadi hari ini tidak usah takut. Kalaupun proses berlanjut, Tuhan tidak pernah berubah, kebaikannya terus selama-lamanya menyertai orang benar, kasih dan kesetiaannya. Itu sebabnya hari ini jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati, Tuhan pasti sanggup untuk melakukan rencananya. Yang kedua, yaitu Tuhan selain tidak berubah, Tuhan itu tidak bisa dihalangi ya oleh kekuatan apapun. Kitab Ayub berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Tidak ada, saudara. Mungkin hari ini ada orang jahat yang berusaha merekakan yang jahat atas kehidupanmu, atas kehidupan usahamu, rumah tanggamu, semua dirancangan yang buruk. Tapi percayalah, tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan atas hidup rumah tanggamu, atas hidup keuanganmu. Direka-rekakan yang jahat, tapi rencana Tuhan tetap direka-rekakan untuk kebaikan saudara dan saya di masa yang akan datang. Itu sebabnya tetap jalani hal yang buruk, tetap jalani kenyataan yang pahit, tetap jalani kenyataan yang kacau balau hari ini. Jangan pernah takut karena Tuhan tidak berubah. Tuhan yang tidak bisa dihalangi oleh kekuatan apapun itu menyertai saudara dan saya. Apa yang tidak bisa dihalangi hari ini? Yaitu kehendaknya. Siapa sih yang bisa menghalangi kehendak Tuhan? Tidak ada, saudara. Dia selalu punya kehendak yang terbaik di balik keadaanmu yang terburuk. Ya, siapa yang bisa menghalangi kekuatannya? Tidak ada. Hari ini Tuhan punya kekuatan yang super power. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan Tuhan, yang menghalangi kekuatan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Tidak ada, saudara. Yang ketiga, keputusannya itu tidak ada yang bisa menghalangi. Mungkin hari ini engkau melihat, kenapa ya Tuhan, kok aku sudah taat, sudah melakukan firman, sudah khatam, baca perjanjian lama, perjanjian baru, tapi keadaan hidupku tidak berubah. Percayalah, Tuhan berikan peneguhan malam ini, nak, keputusanku selalu membuat engkau melihat hari esok yang penuh damai sejahtera. Keputusanku tidak akan pernah membawa hidupmu itu hancur. Itu keputusanku. Itu sebabnya engkau tidak perlu takut. Dan aku punya kekuatan, punya segalanya yang tidak pernah bisa dihalangi oleh apapun juga di dunia ini. Yang ketiga, bagaimana Tuhan sanggup melakukan rencananya? Karena Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Itu tadi Ayub 23 berkata, Tuhan itu menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Artinya malam ini apa yang menjadi ketetapan Tuhan? Janjinya, kemenangannya. Dan yang ketiga, pemulihannya. Itu ketetapannya Tuhan. Hari ini kita melihat Ayub diizinkan mengalami proses seluruh aspek kehidupannya, ya. Mungkin terproses mulai anak, keuangan, kesehatan, ya, istri juga. Itu tidak mudah, saudara. Tapi percayalah, kalau saudara mengalami keadaan yang buruk sekalipun, tetap selalu ingat bahwa ketetapan Tuhan, yaitu janjinya, pemulihannya, kemenangannya itu selalu menjadi milik orang benar. Hari ini pastikan janji Tuhan, walaupun belum terlihat, itu bukan berarti tidak. Janji Tuhan itu sedang dalam perjalanan. Pemulihannya yang menjadi ketetapan Tuhan juga sedang dalam perjalanan. Kemenangannya
juga sedang dalam perjalanan. Makanya kita hari ini sesulit apapun jangan pernah menyerah. Kita percaya kalau Tuhan sanggup melakukan rencana yang besar, yaitu karena 3 hal. Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak bisa dihalangi, Tuhan akan menyelesaikan ketetapannya. Ya, hari ini percaya kasih, kebaikan, kemurahannya selalu menyertai saudara dan saya. Kebaikan, kasih, kesetiaan. Yang tidak bisa dihalangi yaitu kehendaknya, keputusannya, dan kekuatannya. Itu tidak bisa dihalangi. Dan yang menjadi ketetapan Tuhan yaitu janjinya itu sudah jadi ketetapan buat orang benar, pemulihannya buat orang benar, dan kemenangannya. Yang terakhir, bagaimana Tuhan sanggup memulihkan lipat. Wow ya, kalau kita dengar pemulihan lipat itu kita senang, tapi kita rata-rata tidak mau menjalani proses. Itu sebabnya kita tidak bisa, saudara, jadi anak Tuhan sepakat dengan Tuhan. Jangan sepakat dengan kenyataan. Ketika kita sepakat dengan Tuhan, maka percayalah Tuhan pasti sanggup memulihkan yang di depan itu lipat. Pasti, saudara, memulihkan lipat. Seperti halnya Ayub. Yuk kita baca Ayub 42 ayat 10 dan 12a terlebih dahulu. Ayub ya 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub ya setelah ia meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Itu berarti kalau Tuhan hari ini berkata sanggup, itu berarti apa yang hilang Tuhan sanggup memulihkan lipat dari kepunyaan saudara dan saya yang dulu. Yang dulu, tidak usah takut. Kalau dia berjanji memulihkan kepunyaanmu yang hilang, yang rugi, dilipatkan di depan, itu berarti kita akan melihat pemulihan Tuhan yang luar biasa. Ya, pasti saudara, ikut Tuhan pasti ada pengembaliannya. Kita percaya banyak hal pengembalian lipat. Ada pengembalian yang kalau saudara tidak pernah pikir dalam segala hal, Tuhan itu pasti sediakan. Karena dia itu tidak pernah berhutang sedikit pun atas jeripaya saudara dan saya. Yang kedua, kalau saudara lihat ya bagaimana ayat 12a. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih ya. Lihat ada kata lagi, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Setelah dikembalikan, diberkati. Diberkatinya nanggung-nanggung enggak saudara? Diberkatinya sedikit enggak? Enggak loh saudara, kata-kata di Alkitab berkata bahwa Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Hari ini kalau kita diproses, kita sepakat dengan Tuhan, kita tidak banyak komplain, kita tidak keluar dari prosesnya Tuhan yang menurut kacamata kita sudah tidak kuat lagi. Percayalah, malam ini Tuhan mau berkata, nak, aku mengembalikan lebih dari yang hilang, dari yang rugi. Dan aku berjanji untuk memberkati saudara dan saya ya lebih lagi di depan dari hidupmu yang dahulu. Itu sebabnya segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Berkat bukan berbicara hanya materi, materi, dan materi. Tapi kalau Tuhan memberkati lebih lipat di depan, percayalah, Ayub apa yang diberkati secara rohani. Selain dia diberkati secara materi, dia berkata dulu dari kata orang. Tuh Ayub mengenal Tuhan, tapi sekarang dia mengalami Tuhan secara nyata. Itu berkat rohani yang luar biasa, saudara. Hari-hari ini pastikan kalau Tuhan menunda waktumu untuk menjalani proses yang tidak mudah, karena dia mau memberkati saudara lebih
baik secara lahiriah maupun secara rohani. Bukan hanya lahiriamu yang diberkati lebih, tapi rohanimu juga diberkati lebih. Lihat ya, Ayub itu menjadi orang yang punya pengalaman menjalani kehidupan yang tidak mudah secara nyata bersama Tuhan. Itu yang membuat Ayub makin mengenal Tuhan. Ayub makin cinta Tuhan. Saya percaya kalau saudara hari ini sepakat dengan waktunya Tuhan, karena Dia sedang memberkati hidupmu bukan secara luar, tapi juga secara rohani. Yang ketiga, yaitu Tuhan memberi kebahagiaan sampai anak cucu. Lihat ya, ayat yang berikutnya dikatakan sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Kita percaya Ayub itu diberkati sampai keturunannya. Itu sebabnya hari ini percayalah Tuhan pasti sanggup memulihkan di depan itu lipat. Dia akan mengembalikan yang hilang itu di depan jauh lebih banyak. Ya, yang kedua Tuhan akan memberkati apa yang dimiliki Ayub ya. Tuhan memberkati di depan jauh ya, lebih dari dalam hidupnya yang dahulu. Yang sudah berlalu, yang kalau berkata dahulu, itu yang sudah berlalu, jangan terus dipikiri. Hilangnya berapa, ruginya berapa, aduh Tuhan, suamiku Tuhan. Nggak usah dilihat saudara. Yang sudah berlalu, baik suami yang sudah selingkuh, sampai punya 2 anak, meninggalkan saudara, mungkin hari ini yang dahulu, ya saudara sudah kehilangan penghasilan, saudara kehilangan pekerjaan, saudara yang dahulu-dahulu, yang masa lalu itu jangan dipikiri lagi. Percayalah firman Tuhan itu ya dan amin yang berkata bahwa Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Percayalah malam ini, firman ini juga buat saudara dan saya, bahwa Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya 2 kali lipat dari segala yang hilang. Segala kepunyaanmu yang sudah hilang, yang sudah rugi, cinta suamimu, aku akan mengembalikannya. Bahkan aku akan memberkati engkau seperti aku memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang terdahulu. Dan aku memberikan kebahagiaan sampai anak cucu. Itu sebabnya hari ini jangan pernah ragu untuk sepakat dengan Tuhan dan prosesnya. Kita tidak akan pernah mengalami keadaan seperti Ayub ya, tidak kuat. Tapi lihat saudara, kekuatan Tuhan itu ekstra power buat Ayub ya. Ayub bisa melewati hari demi hari dengan dia melihat bagaimana pada akhir kehidupannya dia menyimpulkan bahwa Tuhan sanggup ya melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala rencananya yang besar. Tuhan sanggup memulihkan lipat di depan. Yuk kita lihat apa sih bagian kita di saat hari ini. Bu Eli, apa yang saya harus lakukan sambil menantikan waktunya Tuhan? Saya percaya hidup saya juga akan pasti dipulihkan seperti Ayub ketika saya tidak lari dari prosesnya Tuhan. Siapa sih yang kuat mengalami proses seperti Ayub? Tapi ketika dia berjalan bersama Tuhan, dia sanggup menanggung segala perkara. Bahkan pulangnya bukan lagi dengan bercucuran air mata, tapi sorak-sorai kemenangan. Karena Tuhan yang besar berpihak pada Ayub dan saudara. Bagian kita kalau kita tidak sanggup hari ini, tidak usah bingung dengan bagiannya Tuhan. Gimana ya? Ayub pernah tahu enggak cara Tuhan pulihkan rumah tangganya, pulihkan bagaimana anak-anaknya, ya dia diberi karuniai anak, dikaruniai kekayaan yang 2 kali lipat. Ayub pernah berpikir enggak dengan caranya Tuhan? Kita sendiri hari ini mau pikiran seperti apapun mungkin sudah enggak
akal kita sudah tidak mencapai akal pikirannya Tuhan. Cara kita sudah tidak bisa mencapai cara Tuhan. Waktu kita juga tidak bisa sama dengan waktunya Tuhan. Tapi yang Tuhan mau seperti yang Ayub lakukan. Ya, apa yang Ayub lakukan pada saat keadaan itu sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk dia berjalan saat dia sudah tidak sanggup. Saya percaya Ayub pada waktu itu dia akan berkata gini, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Gimana caranya Tuhan melihat jalan Tuhan, melihat pemulihan Tuhan. Secara akal aku sudah tidak sanggup. Tapi malam ini percayalah, bukan kesanggupanmu yang akan membawa engkau melihat suatu kemenangan, melihat mujizat, melihat rencana Tuhan, melihat bagaimana pemulihan 2 kali lipat. Itu bukan kapasitas saudara. Tapi hari ini percayalah Tuhan berkata, nak, bukan kesanggupanmu. Aku tahu engkau tidak sanggup, tapi kesanggupanku yang akan membawa engkau melihat pemulihan di depan 2 kali lipat mujizatku, itu akan engkau alami karena kesanggupanku. Dan ketika aku berkata malam ini, aku mau dan aku sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Yuk kita baca, bagaimana Ayub 1 ayat 21a. Ya, Ayub 1 ayat 21a. Yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari ini pastikan apapun yang terjadi, kalau sudah berdoa hasilnya makin buruk, ya katakan aja puji Tuhan. Itu saya praktekkan saudara. Tiap kali saya mendengar berita buruk, hal yang buruk, saya tidak pernah marah sama Tuhan. Orang kalau sepakat sama Tuhan tidak akan berkata yang negatif, tidak akan berpikir yang negatif ya. Kalau orang sepakat dengan Tuhan itu hatinya pasti rela, walaupun terlihat sudah berdoa, makin ruginya besar, makin pasangan hidupmu meninggalkan hidupmu, makin cuek, di mana hari ini mungkin engkau makin kena PHK. Percayalah, kalau sikap seseorang yang sepakat dengan Tuhan dan prosesnya, dia tidak akan lagi hatinya dipenuhi rasa takut lagi, tapi dia akan berkata, terpujilah Tuhan. Itu berarti jaga hati. Engkau harus punya kerelaan hari-hari ini untuk dibentuk oleh Tuhan ya. Karena Tuhan itu sedang memproses hidupmu supaya apa? Supaya timbul seperti emas. Itu tadi ya. Kita percaya yang pertama yaitu hari ini jagalah hati. Hatimu harus positif. Terpujilah Tuhan. Setiap kali apapun katakan terpujilah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun keadaanku tidak bertambah baik, tapi aku tetap percaya ya. Aku tetap memiliki kerelaan hati kalaupun ini proses harus dilanjutkan Tuhan. Aku siap Tuhan. Yang penting Tuhan berikan aku kekuatan. Yang kedua, Ayub 2 ayat 10 ya. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub 2 ayat ke-10b. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu berarti jaga perkataan. Perkatakan yang positif. Ayub tidak berdosa terhadap bibirnya. Selain jaga hati, jaga perkataan. Karena seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Jangan berkata yang buruk, perkatakan yang membangun, perkatakan firman. Karena kalau kita sepakat dengan firman, percayalah, firman Tuhan itu pasti memerdekakan keuanganmu, memerdekakan rumah tanggamu, memerdekakan masa depanmu, memerdekakan anak-anakmu. Yang ketiga, Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang ketiga, berpikirlah positif. Seburuk apapun masalah hidup saudara dan saya hari ini, tidak ada yang namanya Tuhan mau menghancurkan hidup saudara dan saya. Tuhan bukan kurang kerjaan. Apakah dengan diizinkan Ayub mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, Tuhan itu tidak punya rencana yang besar? Tuhan sangat
punya rencana yang besar dalam kehidupan Ayub dan keluarganya. Kita percaya malam ini, berpikirlah positif. Kalau ujian hidupmu masih berlangsung, itu berarti Tuhan mau saudara dan saya yang sedang diuji supaya timbul seperti emas. Emas itu emas yang murni, bukan emas yang banyak campurannya, ya kadarnya cuman dikit, ada banyak campuran-campuran, tapi Tuhan mau saudara dan saya yaitu timbul seperti emas. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan perlu berespon malam ini. Ya, apa? Jaga hati. Terpujilah Tuhan. Apapun rela saudara, punya kerelaan. Jangan pernah hari ini ikut Tuhan itu ndak rela terus dengan hilang, ndak rela suamimu seperti ini, ndak rela. Semua orang pasti ndak rela. Siapa yang rela kehilangan rumahnya disita bank? Siapa yang rela kehilangan pekerjaan? Siapa yang rela suaminya, ya pasangannya jatuh ke hati orang lain? Ndak ada yang rela. Tapi ketika kita mau belajar seperti Ayub, dia rela sesaat, dihabiskan rela. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak rela. Dia mengembalikan buat apa yang dilakukan Ayub dengan pengorbanannya di depan, lipat 2 kali lipat. Ya, kita percaya hari ini kita juga mau menjaga perkataan. Yang ketiga, pikiran yang positif. Semuanya ini cuma ujian. Kalau ujian itu pasti berlalu. Kalau ujian berarti pasti badai hidupmu sebesar apapun pasti berlalu. Dengan apa? Dengan kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai saudara dan saya, itu Tuhan yang pasti sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan, yaitu apa? Kita bahas ya, saya sudah selesai. Yang pertama, kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, karena Tuhan itu sumber kehikmat dan kekuatan, bijak dan kuat. Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga. Kita percaya mengikut Tuhan ada perbuatan besar yang tidak terduga. Bukan saudara dan saya yang melakukan, tapi perbuatan Tuhan. Ingat ya, perbuatan yang besar tidak terduga bukan saudara dan saya yang lakukan, tapi Tuhan yang melakukan. Ada banyak keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang. Hari ini percayalah, Tuhan itu sedang melakukan banyak mujizat di tengah masa pandemi, masa sukar. Walaupun hari ini engkau sudah rasa capek, tidak sanggup, tapi Tuhan pasti sanggup. Yang ketiga, Tuhan akan melakukan keajaiban. Kalau Tuhan sanggup melaksanakan rencananya, karena dia tidak berubah, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak, kekuatan, keputusannya. Yang ketiga, Tuhan akan menyelesaikan ketetapannya, yaitu janji, pemulihan, kemenangan, itu sudah menjadi hak orang benar. Ya, kalau Tuhan sanggup memulihkan lipat, ingat ya, apa yang dikembalikan, yang hilang, kembalikan. Tuhan akan memberkati jauh lebih dari yang saudara alami dahulu. Dia memberkati, bahkan dia memberikan kebahagiaan sampai anak cucu. Ya, jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan. 3 hal ini kalau saudara bisa konsisten seperti Ayub, percayalah kita semua pasti mengalami kemenangan. Yuk baca quote. Saya sudah selesai ya. Quote yang terakhir kita baca sama-sama. Tidak ada kekuatan masalah yang bisa melawan kekuatan Tuhan saat ini, sebab kekuatan Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, ya, tetap semangat. Kesanggupan Tuhan juga akan menyertai saudara dan saya di tengah-tengah masa yang sukar ini, ya. Yuk kita bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu malam ini Tuhan. Kalau Engkau berkata aku sanggup, itu berarti kami tidak perlu meragukan Tuhan. Kami mau Tuhan sepakat dengan Engkau dan proses-Mu. Karena ketika Engkau berkata sanggup, itu bukan lagi kekuatan kami yang memampukan, tapi kekuatan Tuhan yang sanggup
ya Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu dan melakukan rencana-Mu yang besar, dan Engkau pasti sanggup Tuhan untuk memberikan kebahagiaan sampai anak cucu kami Tuhan. Engkau pasti sanggup Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan ada hasil yang Tuhan akan memberkatinya sampai keturunan kami akan melihat kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kami tidak perlu ragu lagi Tuhan. Secara akal buat saudara dan saya yang sudah tidak sanggup lagi, malam ini Tuhan sedang ambil alih semua persoalan kehidupanmu, beban hidupmu. Dan Dia malam ini berkata, "Nak, aku yang sanggup, bukan engkau. Aku yang sanggup dan aku mau untuk menolong engkau." Percayalah, di balik semua air mata dan rasa sakitmu, seperti halnya hambaku Ayub, engkau juga akan melihat bagaimana aku memulihkan hidupmu di depan. Jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh engkau akan melihat, engkau akan menjadi kaya secara jasmani dan rohanimu. Terima kasih Bapak, berkati anak-anakmu yang malam ini sudah bergabung, yang sakit sembuhkan, yang alami saat ini keuangan juga Tuhan, Kau berkati, yang alami masalah rumah tangga pulihkan, berkati setiap anak-anakmu yang sudah bergabung malam ini, juga setiap kami yang sudah melayani Tuhan, jeripayanya tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless.